Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nadia, NIM 2019 131013. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang dibimbing oleh Bapak Habib Soleh Magister Humaniora, saya akan membahas terkait letak geografis Timur Tengah, peradaban lembah sungai Eufrat dan Tigris, bangsa Arab pra-Islam dan munculnya Islam sampai Khalifah Rasyidin dan dinasti Umayyah. Timur Tengah memiliki posisi geografis yang unik. Ia merupakan wilayah yang terletak pada pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika. Dan dengan demikian, ia menguasai jalan-jalan strategis yang menuju ketiga benua tersebut. Dipandang sebagai bagian dari Asia atau Asia Barat Daya, Timur Tengah terletak di dalam zon tengah yang membentang di sepanjang benua raksasa ini, kira-kira antara garis lintang 30-40. Di sebelah utara terletak daratan Rusia yang luas. Di sebelah selatannya terdapat ujung-ujung semenanjung Asia yang sebagian besar berada dalam kontrol Barat. Secara tradisional, Timur Tengah adalah kawasan yang diperebutkan antara kekuatan Barat Rusia dan kekuatan Laut Barat. Peradaban lembah sungai Eufrat dan Tigris. Sungai Eufrat dan Tigris membentuk daerah subur yang bernama Mesopotamia, yang daerahnya antara dua aliran sungai. Sungai Eufrat merupakan sungai di Asia Barat Daya yang bersumber di Turki Timur, mengalir sepanjang 2.500 km melalui Irak dan bersatu dengan sungai Tigris membentuk Setel Arab. Sedangkan sungai Tigris mengalir sepanjang 1.800 km. Sungai Eufrat dan Tigris secara geografis bertemu di Teluk Persia. Bangsa Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, kita mengetahui masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Karena pada fase itu kehidupan manusia sangat semrawut, melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Fase itu kita kenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal, seperti yang kita ketahui, bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Ketika Nabi Muhammad lahir, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab, karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah tertanam kuat di hati mereka, sehingga sangat sulit untuk melepas kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Namun, dengan beriringnya waktu, Islam mulai meluas dan secara perlahan, Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab, karena ajaran agama Islam lebih relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mulai masuk di kalangan Arab dan kebiasaan jahiliyah pun mulai terkikis karena masuknya Islam. Islam datang di kalangan masyarakat Arab bukan berarti menghilangkan semua kebiasaan masyarakat Arab atau sistem yang ada, tetapi Islam datang memperbaiki kebiasaan-kebiasaan sebelumnya karena tidak semua dari kebiasaan mereka bernilai negatif. Banyak kebiasaan mereka juga dianggap positif, seperti eratnya hubungan dalam suatu suku. Mereka paham tentang keadaan politik dan suatu pemerintahan. Mereka juga jago dalam berniaga dan mengembala. Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi. Inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khalifah pertama sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Gufah.
dipanggil Abu Bakar yang berarti ayah dari seorang gadis. Karena memang Abu Bakar mempunyai anak gadis yang bernama Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang mula-mula masuk agama Islam. Mendapat julukan Asy-Siddiq karena dialah yang selalu membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Usianya 3 tahun lebih muda daripada Nabi. Melihat kedekatan hubungan dengan Nabi tersebut, maka para sahabat baik, sahabat muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi atau penduduk asli Mekah, dan sahabat Ansor, penolong atau penduduk asli Madinah, semuanya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy dari Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, berwatak keras dan pemberani, tapi juga lemah lembut, sering menyamar sebagai rakyat jelata. Umar memerintah selama 10 tahun. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah putra Abdusyam bin Abdi Manaf. Lahir pada tahun ke-5 Miladiyah di Mekah, dia merupakan bangsawan Quraisy yang sangat kaya raya namun sangat dermawan. Oleh Rasulullah diberi gelar Zun Nurain, yang artinya orang yang mempunyai 2 cahaya. Hal ini disebabkan karena Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yaitu dengan Siti Ruqayyah, dan kemudian setelah meninggal dunia, Rasulullah SAW kembali menikahkannya dengan putrinya yang lain bernama Ummi Kulsum. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil telah bergaul dengan Rasulullah karena Nabi juga diasuh oleh Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW berkeluarga, maka Ali ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ali lahir di Mekah pada tahun 661 Hijriah, termasuk as-sabiqunal awalun dan orang yang paling muda dari beberapa orang yang pertama kali masuk agama Islam. Karena pada waktu itu, usianya baru 8 tahun. Dia merupakan seorang pemimpin yang cerdas, jujur, pemberani, adil, dan pandai dalam strategi perang. Karena setiap peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, Ali selalu mengikutinya dan berada di barisan paling depan sebagai panglima yang mengatur strategi pasukan Islam. Banyak peperangan yang terjadi ketika masa pemerintahan Khalifah Ali, dan yang terpenting adalah peperangan Jamal dan Siffin. Dinasti Umayyah. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, yaitu salah satu seorang dari pemimpin-pemimpin Quraisy zaman jahiliyah. Umayyah bersaing dengan pamannya Hashim ibnu Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat bangsanya. Sesudah datang agama Islam, hubungan antara Bani Umayyah dengan saudara-saudara sepupunya Bani Hashim berubah. Oleh karena persaingan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan tadi, sifatnya berubah menjadi permusuhan. Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah, sedangkan Bani Hashim itu penyokong Rasulullah. Setelah masuk Islam, Bani Umayyah merupakan golongan yang kuat membela agama Islam untuk memerangi orang-orang kafir. Di antara pahlawan yang terkenal yaitu Abu Sufyan ibnu Umayyah, kemudian Yazid ibnu Sufyan, yaitu putra Sufyan, begitu juga dengan Hindun istri Sufyan sendiri. Ditinjau dari rentetan perjuangan Bani Umayyah, pada teorinya mereka telah berdiri sejak pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, sebab beliau merupakan keturunan dari Bani Umayyah. Kesempatan yang baik bagi mereka adalah diangkatnya Muawiyah menjadi gubernur di daerah Syam
oleh Khalifah Umar. Sejak Utsman itulah Bani Umayyah meletakkan dasar-dasar menegakkan Khalifah Umayyah. Ketika Utsman dibunuh, maka penggantinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Sedangkan pada waktu itu, kedudukan Muawiyah di Syam telah kuat. Oleh karena itu, mudahlah melawan Sayyidina Ali dan akhirnya dikalahkan. Sehingga jabatan khalifah berpindah kepada Muawiyah, dan disinilah Daulah Umayyah berkuasa sejak tahun 40 sampai 132 Hijriah. Keruntuhan dinasti Umayyah. Sebab-sebab umum yaitu yang pertama, penyelewengan dari sistem demokrasi atau musyawarah Islam diganti dengan sistem monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Yang kedua, pengkhianatan permusyawarahan di Daumatul Jandal. Yang ketiga, menyalahi atau menyingkari perjanjian Madain antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Dan yang keempat, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Sebab-sebab khusus yaitu, yang pertama, kelemahan Yazid bin Abdul Malik memecat pejabat-pejabat yang diangkat semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, diganti dengan orang-orang yang sesuku dengan Yazid bin Abdul Malik, sekalipun orang itu tidak ahli. Yang kedua, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang ketiga, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian pengusaha terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang keempat, sebab khusus tergulingnya kekuasaan dinasti adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, serta kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.